Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa ketemu, bisa ngaos, bisa ngaji tentang salah satu kitab yang banyak dikaji oleh orang-orang dahulu, dan hari ini banyak dikaji juga di kalangan pesantren, banyak juga dikaji di kalangan masyarakat. Kenapa kemudian banyak dikaji? Itu karena pentingnya isi-isi yang ada di dalam kitab ini. Nah, ini yang harus, wah, selamat datang Bapak Abdul Arifin. Kenapa pilihannya pada kitab ini? Kitab ini biar kita sama-sama tahu sebelum saya masuk. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sa'roni. Syekh Sa'roni itu ulama Mesir yang lahir di Kolkosandah itu pada tahun 989 Hijriah. Namanya itu Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sa'roni Al-Ansori As-Safi'i As-Sadili Al-Misri. Itu nama panjangnya. Jadi kalau sampai lihat mu'alif kitab, itu hampir semuanya panjang. Itu kenalannya dengan kitab ini. Sebelum saya baca, marilah kita tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Ya kan ada. Sumaila Sultan Auliya Abdul Qadir Jailani wa jami'il awliya fi ardil Jawa wassalatu wassalihin wal amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sumaila ruhi haji zaini mun'im haji zaini jawatan sayyidi qadim sayyidi salam babi haji zuri zaini haji badrul rahman zaini haji madikram haji Surya Bungkas Ibunya Atas Suhaimi wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. Summa ila ruhi mu'alif hadal kitab Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sa'roni Al-Ansari As-Safi As-Sadili Al-Misri bi barakatil Fatihah. Mari kita baca. Jadi enaknya kalau baca kitab itu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya tipis. Kalau jenengan beli itu mungkin 10 ribuan, tapi isinya itu luar biasa. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah kepada Allah, bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini familiar di bacaan kita. Kita kenal pada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena itu bagian dari surah Al-Fatihah.
Ya. Lah alhamdulillahirabbil alamin ini kenapa kemudian rabbil alamin? Kita harus bersyukur Rabbul Alamin itu la ma'budu illallah. Tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Kita harus mensyukuri itu. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan alam semesta itu kecuali Allah. Makanya di dalam setiap sholat kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah satu bentuk pengakuan bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu tauhid yang pertama. Jadi itu yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan bahwa Allah itu menciptakan seluruh alam dan isinya. Tangan kita, mata kita, kaki kita, semua yang ada dalam jasad kita, apalagi yang berada di luar diri kita, itu bukan milik kita. Ya, coba kita lihat, pikir hari ini, siapa yang lahir kemudian bawa harta? Siapa yang lahir kemudian pakai baju? Ada? Gak ada. Semua itu bukan milik kita. Tapi macak gaya saja bahwa harta ini milik kita, mata ini milik kita. Gaya saja. Padahal kalau kita yakin betul dan kita benar mengerti, paham betul kepada alhamdulillahirabbil alamin yang selalu kita baca, kita jauh dari rasa sombong itu. Karena kita nggak punya apa-apa. Lah alhamdulillahirabbil alamin itu nanti dibahas panjang. Karena itu kaitannya dengan tauhid. Alhamdulillah, bersyukur. Ucapan rasa syukur kita, ucapan memuji kepada siapa? Ini kalau dalam banyak ulama mengatakan pujian itu datangnya dari qadim alal qadim. Jadi Allah memuji dirinya. Karena Allah itu qadim, memuji yang qadim. Alhamdulillah, syukur itu juga dikatakan qadim alal hudus. Memuji Allah, memuji Allah yang qadim, memuji kepada sesuatu yang baru. Siapa? Seperti Allah kemudian memuji Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlakmu begitu bagus. Allah yang memuji sendiri kepada Nabi Muhammad. Allah qadim dan Nabi Muhammad adalah hudus. Yang ketiga adalah hudus alal qadim. Sesuatu yang fana, hudus, baru, kita memuji Allah. Kalau sampean kul huwallahu ahad Allahu samad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah bagian dari pujian-pujian kita kepada Allah. Dan juga yang keempat kemudian memuji kepada siapa? Hudus alal hudus, manusia kepada manusia. Jadi manusia memuji manusia itu enggak dilarang, boleh. Memuji siapapun yang memuji orang tua itu boleh. Memuji kiai boleh, memuji ulama boleh, memuji siapapun yang kita anggap jasa terhadap Islam atau agama itu boleh. Wassolatu, dan adapun selawat, solat. As-sholatu ini aslinya keselamatan, kesejahteraan. Wassolatu, dan adapun kesejahteraan, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina, ialah atas junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, wasallamah, dan semoga diberi keselamatan. Kalau diteruskan ini ala alihi wa sahbihi, semoga Allah juga memberikan keselamatan kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Itu kalau diteruskan.
Wa ba'du, dan setelah itu. Wa ba'du ini biasa kalau kita buka kitab pasti banyak. Wa ba'du, dan setelah itu apa? Setelah alhamdulillah dan sholawat. Fahadihi, dan adapun ini, kitab risalah ini, kitab wasiatul Mustafa ini, wasiatun adalah pesan, wasiat. Jadi kalau saya artikan wasiat, seakan-akan kemudian sudah meninggal kemudian ada wasiat, pesan saja. Wasiatun adalah sebuah pesan al Mustafa, Nabi Muhammad ingkang dipilih. Al Mustafa itu Nabi Muhammad yang dipilih. Jadi pesannya Nabi Muhammad alaihi ialah kepada Nabi as-salatu, kesejahteraan, wassalamu, dan keselamatan. Pesan kepada siapa? Li Ali bin Abi Thalibin, kepada Sayyidina Ali Abi Thalib. Karomah, semoga memuliakan Allah siapa? Allah wajhahu, ing jasati, kepada tubuhnya. Nah, siapa Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib itu siapa? Siapanya Nabi? Menantunya Nabi. Dekat, sangat dekat. Karena menantu sekaligus sahabat. Dan Sayyidina Ali memiliki keistimewaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Apa keistimewaannya? Ya tadi menantu kuwi. Qala, bersabda siapa Nabi? Ini sudah mulai masuk. Da'a, memanggil, nyeluk kalau bahasa Jawanya. Tapi saya tidak terbiasa mengartikan dengan bahasa Jawa. Da'a, memanggil nih kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fakholautu, maka kemudian nyepi. Keluar itu nyepi, menyendiri. Tapi nyepinya bukan sendiri kalau ini. Fakholautu, maka kemudian menyepi. Ma'ah, siapa saya? Ma'ahu, bersama Nabi. Tadi wong loro, cuman orang dua, nggak ada yang lain. Fi manzilihi, di rumahnya beliau. Faqala, maka berkata, nah ini hebatnya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi li kepadaku, ya Aliyu, wahai Ali, antah, adapun kamu, mini, di sisiku, posisimu di sisiku itu, biman zilat Harun bin Musa, sama dengan posisinya Nabi Harun kepada Nabi Musa. Nabi Harun kepada Nabi Musa sebagai apa? Pensoreh, jubir Harunnya. Karena Nabi Musa itu tidak fasih, sehingga kemudian yang berdakwah menjelaskan kepada masyarakat itu Nabi Harun. Alaihi, ialah atas Nabi Harun, assalamu adalah adapun keselamatan, ghairah, ini ghairah, namun annahu la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi setelah saya. Nah ini hebatnya. Kalau seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, mungkin Sayyidina Ali akan menjadi nabi. Tapi karena nabi itu sudah tidak ada lagi, khotamun nabiyyin wal mursalin itu adalah Nabi Muhammad, maka Sayyidina Ali tidak bisa menjadi nabi. Beda dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa menjadi nabi, Harun juga menjadi nabi. Tapi posisi Nabi Musa dengan Nabi Harun kepada Nabi Musa, dan Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad itu sama. Makanya kemudian disebutkan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya itu adalah kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad. Wa aliyu babuha, dan pintu masuk kepada ilmu itu adalah Sayyidina Ali.
Bayangkan Sayyidina Ali adalah anak remaja, gagah, luar biasa ilmu pengetahuannya, ketawaduannya luar biasa. Salah satu ketawaduan Nabi dan hormatnya Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad ketika beliau menggantikan tempat tidur Nabi ketika dikejar oleh orang Quraisy mau dibunuh. Itu Sayyidina Ali. Lah taruhannya kepada nyawa. Makanya ada salah satu bahasa Sayyidina Ali yang terkenal, Ana Abduman Allamani Harfan, saya adalah seorang budak, bahasanya Sayyidina Ali. Ana Abduman Allamani Harfan, saya adalah seorang budak dari seorang guru yang mengajari saya satu huruf saja. Satu huruf mengajari saya, maka saya sudah menjadi budak. Itu Sayyidina Ali. Begitu juga ketika Nabi Muhammad dibela oleh Nabi Sayyidina Ali, pertaruhannya bukan hanya harta, nyawa pertaruhannya. Itu Sayyidina Ali, luar biasanya Sayyidina Ali di sana. Saya teruskan. Apa pesannya? Nah, ini sesungguhnya diriku, sesungguhnya saya. Usikah, jadi ada wawunya kalau sama buka kitabnya. Di sini banyak salah ketik. Ini sesungguhnya diriku, sesungguhnya saya usikah berwasiat, berpesankah kepadamu al-yauma di hari ini, biwasiatin dengan satu wasiat. In anta, jika kamu hafidtaha menjaga hafidtaha, jika kamu menjaga kepada wasiat itu, istahhamidan, maka hidupmu akan mulia dan terpuji. Wa muttah sahidan, dan matimu akan mati sahid. Nah, kita kenal kan iskariman aumut sahidan. Kita kenal itu. Hiduplah mulia aumut atau mati sahidan atau mati sahid. Tapi dalam kitab ini ishamidan aumut sahidan. Jadi bisa menggunakan ishamidan aumut ishamidan aumut sahidan atau iskariman aumut sahidan. Jika wasiat itu sampean jaga, maka hidupmu akan mulia. Mulia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Sahid juga tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Faba'asa, maka kemudian Allah membangkitkankah kepadamu, Allah siapa? Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat itu, faqihan, sebagai orang yang faqih, ahli ilmu, aliman, orang yang alim. Nah, ini keren. Jadi menjadi ulama di dunia, menjadi penunjuk jalan kebenaran di dunia, pun juga menjadi penunjuk jalan kebenaran di akhirat. Menjadi faqih alim di dunia dan juga menjadi faqih alim di akhirat nanti. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita kira-kira dibangkitkan seperti apa ya? Kita mikir begitu. Kalau sebagian orang, sahabat-sahabat, dibangkitkan oleh Allah dengan faqih alim, luar biasa hebat, kumpul dengan ulama-ulama, nah kita kalau enggak gandol sorbannya ulama susah. Mau jadi ulama aja susah. Itu Sayyidina Ali. Bagaimana kemudian pesannya? Ini mau sampai jam berapa? Ya Ali, wahai Ali. Ini pesan yang kita ingat ya. Insya Allah kalau kemudian kita mengingat dan menjaga pesan-pesan ini, kita akan menjadi hamidan dan mutsahidan.
Ingat kepada iskariman au musahidan itu. Jadi Sayyidina Ali itu sudah diprediksi oleh Nabi. Istahamidan wa mutasahidan. Itu sudah diprediksi oleh Nabi. Kalau Sayyidina Ali itu pasti akan meninggal dalam kondisi syahid. Padahal Sayyidina Ali masih belum meninggal waktu itu. Sudah tahu bahwa Sayyidina Ali pasti akan mati syahid. Karena Sayyidina Ali pun dibunuh kan? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Lur? Wah, yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu jangan dianggap sebagai orang biasa. Jangan dianggap sebagai kita-kita yang nggak tahu apa-apa. Jangan dianggap itu. Abdurrahman bin Muljam itu adalah hamilul Quran, hafidul Quran. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Al-Quran di luar kepala. Hamilul Quran tidak hanya sekedar hafal, tapi Abdurrahman bin Muljam itu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Itu Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali ini. Yang kedua kemudian dikenal dengan Abid. Abdurrahman bin Muljam itu adalah ahli ibadah. Jadi setiap malam itu ibadahnya luar biasa. Abdurrahman bin Muljam itu. Yang ketiga kemudian dikenal dengan Yasumu kullal yaum. Abdurrahman bin Muljam ini Pak, poso bendino tiap hari. Jadi kurus Abdurrahman bin Muljam itu. Nah kita puasa Ramadan sudah gaya masuk surga. Wah keren itu. Nah ini Abdurrahman bin Muljam. Tapi kenapa kemudian yang disebut dengan hamilul Quran, hafidul Quran, abid, dan juga sebagai orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan setiap hari, berpuasa setiap hari, itu mampu melakukan pembunuhan pada Sayyidina Ali. Makanya ojo kaget kalau kemudian ada orang hafal Al-Quran, hafal kitab dan lain sebagainya, tapi ngafir ke orang Islam, itu jangan kaget, karena dulu sudah ada. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Gak usah kaget. Lah kenapa seperti itu? Karena bahasa Al-Quran, Al-Quran yang dihafal, Al-Quran yang dipelajari, hanya sekedar tenggorokan saja. Tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Memahami Al-Quran hanya sebatas teksnya saja, tapi tidak pernah dibahas apa yang terkandung di dalam teks itu. Lah ini yang kemudian sampai hari ini muncul. Abdurrahman bin Muljam, Musailamah Al-Kadzdzab dan lain sebagainya yang dikenal dengan Khawarij itu muncul hari ini dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia dan di dunia itu. Itu banyak. Banyak, gak usah petenteng. Kalau lihat orang petenteng, saya hafal Al-Quran dan lain sebagainya, tapi seneng ngafir ke orang, yang gak jauh beda dengan Abdurrahman bin Muljam. Gak jauh beda dengan orang-orang Islam zaman dulu yang senang membunuh dan senang mengkafirkan orang Islam. Gak usah kaget. Karena Islam itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar menghafal, tapi akhlak yang baik dan pemahaman yang baik. Makanya Al-Quran itu tidak bisa kemudian sampean pelajari itu sendirian tanpa seorang guru. Enggak bisa. Ya bisa baca. Tapi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh, enggak bisa. Saya bisa. Kalau ada orang yang bilang begitu, saya bisa memahami ayat Al-Quran. Saya kasih tahu satu tokoh saja. Ada seorang Hayy Ibnu Yaqdhan itu 33 tahun dia belajar Al-Quran. Dia hanya belajar satu huruf. Apa? Alif. Ba? Enggak. Sampai meninggal Pak. 33 tahun. Itu pun belum tuntas.
Alif loh. Kita belajar alif berapa jam? 1 menit. Alif, alif. Enggak, Hayy Ibnu Yaqdhan itu adalah salah satu tokoh Islam yang belajar tentang alif 33 tahun. Sampai meninggal hanya belajar satu huruf itu. Karena dia meyakini bahwa satu huruf yang dipelajari itu memiliki kandungan yang luar biasa yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Kok kita hanya belajar alif, ba, ta, al-fatihah dan lain sebagainya, yang tenteng-tenteng jadi orang alim dan lain sebagainya. Banyak toh hari ini? Banyak. Nah itu gak usah kaget. Tapi bagaimana kemudian kita menghindari? Kita harus menjaga masyarakat agar tidak terpapar paham radikalisasi, paham garis keras. Jangan sampai terpapar itu. Kalau sampai terpapar Indonesia, Pak, sampai besar dan kemudian keinginannya itu tercapai di Indonesia, maka Indonesia tidak akan berbeda dengan Suriah. Perang tok di sini. Siapa mereka? Orang Islam kan? Orang Islam enggak? Orang Islam. Karena pemahaman Al-Qur'annya bukan hanya sekedar, bukan dipahami secara naluriah, ruhiyah, tapi selalu dipahami secara tekstual, hanya kepalanya sendiri. Sehingga kemudian Al-Quran tidak pernah masuk dalam hatinya. Itu banyak, Pak, orang-orang hari ini yang model-model begitu. Ya semoga kita terjaga, kita ngaji, dan kalau kemudian menemukan kejanggalan, bertanyalah kepada orang yang jenengan anggap tahu. Saya teruskan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man, adapun barang siapa kalah makan an halal kepada barang halal. Ini pesan pertama. Akalan halal kepada barang yang halal, soffah, maka bening, bersih, dinuhu agamanya. Warokoh dan tipis, lembut, kalbuhu hatinya. Jadi kalau ada orang yang seneng ngurang-nguring, seneng marah, seneng misah-misuh, seneng ngumpat, itu barangkali kelebon barang haram. Karena orang yang kelebon barang halal, yang selalu makan makanan yang halal, itu sofadinhu warokoh kalbuhu. Gampang kita pergi ke masjid, gampang kita jumatan, gampang kita melakukan ibadah, itu gampang. Kalau kita ngingetin anak saja, kalau anak kecil kita ingetin, kan nggak usah dikasih tahu jangan begini-begini, cukup gitu toh. Kalau dia mau main yang membahayakan, kita ngomong dengan bahasa saja, dia sudah paham. Itu yang disebut dengan warokoh kalbuhu. Lah kita diajari sampai banyak tetap tidak paham. Warokoh dan tipis kalbuhu hatinya, lembut hatinya, walam yakun dan tidak ada, ini yang penting. Walam yakun dan tidak ada lidawatihi bagi doanya man itu hijabun, aling-aling, hijabun, penghalang. Maka poin pertama yang diletakkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, pesannya adalah makan makanan yang halal. Karena itu sumbernya. Kalau di hadis lain disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasad kullu. Fa idza fasadat fasadal jasadi kullu. Ala wa hiya al qalbu. Jadi kalau makanan yang halal itu kita makan, kita konsumsi, akan menjadi aliran darah masuk ke dalam hati, maka hatinya akan menjadi tipis, lembut, dan gampang untuk melakukan
sesuatu yang diperintah oleh Allah itu sangat gampang. Nah itu ciri-cirinya. Makanya kalau ada orang-orang yang di luar makan barang halal, yaitu gimana? Maka diteruskan oleh Nabi Muhammad itu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man barang siapa akala makan as-subhati kepada barang subhat, karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma as-subhat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram sing ora jelas itu namanya subhat. Nah, man akala subhati, orang yang sering makan barang subhat itu istabaha maka samar alaihi baginya man itu dinuhu agamanya, wa adlama qalbuhu dan peteng gelap hatinya. Samar gimana dinunya? Agamanya yang samar bagaimana? Samar iku yo sing apik dilakoni, sing ora apik tetep dilakoni. Barang sing gak diperhitungkan ini baik atau tidak, ini boleh atau tidak, semuanya diterobos saja. Sing penting karepe seneng, itu diterobos. Akhirnya kemudian tidak kelihatan mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik dilakukan. Lek jenengan sholat nggih tapi ghibah sering, sholat nggih tapi ngerasani wong sering, itu samar. Lek pun samar, dalam hadis ini kemudian disebutkan jangan-jangan yang dimakan adalah barang subhat. Iku wa adlama qalbuhu. Yang ketiga kemudian waman akalah, dan barang siapa akalah makan al haramah. Jadi kalau tadi barang halal itu akan sofah dinuhu, bening agamanya, waroko qalbuhu. Kalau yang subhat itu adalah istabah dinuhu wa adlama qalbuhu. Sedangkan orang yang sering makan barang haram, waman, dan barang siapa akalah yang makan al haram kepada barang haram, mata qalbuhu, maka hatinya pasti mati. Pasti mati. Dikandani seperti apapun, wong hati mati tidak akan pernah berpengaruh. Sampai ngerasani, sering ngerasani, tapi diceramai oleh orang, dikasih tahu sama orang bahwa ngerasani itu nggak boleh, tapi tetap dilakukan. Itu bagian dari tanda-tanda kematian kolbu, hati kita. Penyebabnya apa? Jangan-jangan rezeki yang kita makan adalah rezeki yang haram. Jadi itu penting. Yang harus kita baguskan dulu itu adalah hati kita. Dari mana? Makanan. Mata qalbuhu wa khaffadinuhu, dan enteng agamanya. Jadi kongkon sholat entar wis sering nunda dan lain sebagainya. Gampang untuk meninggalkan sholat, gampang untuk tidak berpuasa. Itu khafadinu, enteng meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu sangat enteng. Sakniki pun akeh toh. Kalau sampean pergi bulan Ramadan pagi, gak usah siang, pagi jam 8. Jalan dari sini ke Gedangan, lihat warung-warung itu buka semua dan ada orangnya semua. Kelihatan kakinya. Warung wa khaffadinu, enteng meninggalkan apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah.
Wa dha'ufa yaqinuhu, dan pasti lemah yaqinuhu, keyakinannya. Semua yang kita lakukan itu ukurannya adalah akal kita. Standar yang kita gunakan adalah akal pikiran kita. Padahal kehidupan kita itu adalah sesuatu yang diatur oleh Tuhan kita. Jangan pernah mengandalkan akal pikiran, tapi letakkan hati kita, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahajibah, dan kemudian menghalangi. Ini sambil nunggu konsumsinya belum datang. Nanti kalau konsumsinya sudah datang baru berhenti. Wajib dan menghalangi Allah dakwatuhu, kepada doanya orang yang sering makan haram. Mesti kan sampean pikirannya, barang sing haram, rezeki yang haram kita makan, doanya nggak mungkin diterima oleh Allah. Loh, kenapa Pak? Orang yang non muslim selalu makan barang haram tapi kok sugih? Nanti ada ini. Kenapa orang yang tidak sholat kok sugih? Kenapa orang yang kemudian selalu makan barang-barang yang haram itu kok sugih sekalipun Islam? Jari ini doanya tidak diterima. Nah, ini ada jawabannya. Wajib Allah da'watuhu, dan Allah akan menghalangi doanya beliau, doanya man itu yang selalu makan haram itu. Wa qallat ibadatuhu, dan pasti ibadahnya sedikit. Koyok jadi muslim jadi-jadian. Kalau Jumatan datang, kalau zuhur asar tidak sholat. Sholatnya seminggu sekali. Ada juga orang Islam ini di masyarakat, ada juga orang Islam yang sholatnya 1 tahun itu 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang disebut dengan qallat ibadatuhu. Jangan-jangan orang yang model seperti itu kelebon barang sing haram. Semoga kita terhindar dari itu. Kenapa ya yang tadi pertanyaannya? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza ghadibah. Ini. Idza ghadibah, ketika Allah ghadibah, marah. Allah, siapa Allah, ala ahadin, kepada seseorang. Jika Allah marah kepada seseorang, rozaqahu, maka Allah akan memberikan rizki kepada man itu, Allah kepada siapa Allah, malan haraman, kepada harta yang haram. Ini jawabannya. Jadi orang yang selalu makan barang haram tapi sugih, nggak pernah sholat, sugih, nggak pernah puasa, sugih, bukan gara-gara dikabulkan doanya, tapi gara-gara Allah marah kepadanya sehingga kemudian yang diberikan adalah barang yang haram. Itu. Jadi jangan kemudian mikir iki banyak toh masyarakat itu loh, tetangga kita nggak sholat kemudian kaya raya, banyak kan mikirnya gitu. Kalau banyak ya seperti itu, ini jawabannya itu bukan dakwahnya, bukan doanya diterima, bukan gara-gara dekat dengan Allah, tapi gara-gara Allah marah kepadanya sehingga kemudian harta yang dimiliki, harta yang dimakan itu adalah harta haram. Lebih lagi, ini kaitannya nanti dengan kehidupan kita semua. Fa'idastaddah ghadabuhu, jika Allah itu marah banget, kalau tadi kan marah biasa, Allah marah biasa itu pasti ngasih rezeki barang yang haram. Tapi fa'idastaddah ghadabuhu, jika Allah sudah marah banget kepada seorang itu, alaihi, kepada orang itu, wakala, maka Allah akan mewakilkan bihi, kepada orang itu, syaitonan, kepada syaiton.
Dadi kasare ngene, kalau orang itu sudah dimarahi oleh Allah dengan sangat. Wis lah aku ora ngurusi wong iki. Setan awakmu urusono. Kasarane ngono. Jadi kalau kemudian diwakilkan, Allah mewakilkan pengurusannya itu kepada setan. Apa yang dilakukan setan? Yubarik lahu, maka dia akan memberkahi, akan memberikan apapun lahu kepadanya fihi, di dalam malan haroman. Mangkai orang pesugihan, kenal loh pesugihan, tahu pesugihan, hal-hal yang model seperti itu. Ini adalah wakalah lahu seton, sudah diwakilkan untuk mengurusi dirinya seton, nggak pernah diurusi oleh Allah lagi, karena malan haroman itu, malan haroman itu. Wayasabuhu, dan menjadi sahabatnya, ngancani kalau bahasa Jawanya. Wayusghiluhu, ini bacanya sebenarnya wayusghiluhu. Wayusghiluhu, dan menyibukkan hu kepada man itu bidunya, dengan urusan dunia, anid dini, ketimbang urusan agama. Jadi setan itu pancen tugase untuk menyibukkan orang dengan urusan-urusan dunia dan lupa dengan urusan-urusan agama. Itu sampean iling-iling. Tadi sekalipun kerja satu hari pagi sampai jam 5 atau sampai maghrib, jangan pernah kemudian tinggalkan kedekatan kita kepada Allah melalui sholat dan melalui zikir. Tetap harus ada porsinya itu. Wayusahilu, ini tulisannya wayusahilu aslinya. Wayusahilu, dan mempermudah lahu kepada man umurut dunyahu, kepada perkara-perkara dunianya. Sampean jaluk opo ae lah urusan dunya, iku pasti dikei. Sopo sing kei? Setan. Bukan Allah. Tadi lek sampean teko, banyak orang-orang di luar sana enggak sholat, enggak baca syahadat, enggak puasa. Kalau kita katakan non-muslim, sugih. Maka itu adalah wa yusahhilu lahu umurad dunyahu. Siapa? Setan. Makanya pesugihan itu kata, karena dia sudah selalu makan barang haram. Nah itu nanti akan ketemu dengan bahasa opo biasanya itu rezeki setan dimakan jin, ngono itu opo? Duit setan dipangan jin. Itu bahasa-bahasa di masyarakat. Duit setan dipangan jin. Itu ada. Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim, wa yaqulu, dan berkata, ini salah juga, wa yaqulu, dan berkata Allah, siapa Allah? Ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi setan itu sukanya menyuruh orang untuk melanggar Allah. Dasarnya satu, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Ayo melanggar, ayo korupsi, ayo nyolong, ayo berzina. Iku pekerjaan setan. Dasarnya apa? Allah itu pengampun, Maha Penyayang. Modus setan itu. Jadi bukan hanya di kalangan manusia yang modus, tapi setan juga modus. Jadi kalau ada orang-orang manusia yang selalu mengatakan sering ngombe, sering zina, sering nyolong, sering korupsi, bahasa yang dikeluarkan adalah tenang, Allah itu Maha Pengampun, tenang, Allah itu Maha Pengasih. Iku kancane setan. Itu kalau dalam hadis ini. Ya Ali, wahai Ali,
Ya Ali, wahai Ali Masafaroh, tidak ada perjalanan, tidak melakukan perjalanan ahadun siapa seorang tolabi haramin untuk mencari barang yang haram, mencari rezeki yang haram. Saat sampan keluar dari rumah untuk mencari barang yang haram, mencari rezeki yang haram itu, masyian jalan kaki illa kana, kecuali ada siapa itu masyian, setan korinahu yang menemani. Jadi kalau sampan keluar rumah mencari rezeki yang haram, maka yang menemani adalah setan. Sekalipun zikir, sekalipun baca Al-Quran, maka yang menemani adalah setan. Wala rokiban, dan begitu juga ketika sampai berkendara. Sampai kalau kerja kan pakai sepeda, pakai mobil tuh. Jalan kaki kan jarang. Kalau masih yang orang dulu berkendara, illa kana radifahu, kecuali karena ada siapa setan itu radifahu, yang membonceng Anda. Jadi kalau sampai pakai sepeda, pakai mobil, yang membonceng itu adalah setan. Kalau sampean mencari barang yang haram, maka ada bahasa golek sing haram ae susah, apa maneh sing halal. Oh, sing haram kok digoleki, sing halal wae sing digoleki. Wala jamaah, dan tidak ada, ini kaitannya dengan duit setan mau. Wala jamaah, dan tidak mengumpulkan ahadun siapa seorang malan haraman kepada barang haram itu, illa kecuali akalah makanhu kepada barang haram itu asyaitonu, setan. Tadi oleh teko setan yo dipangan bareng dipangan bareng setan iku pasti. Jadi kalau harta yang didapat dengan cara-cara yang tidak baik, berteman, bersekutu dengan setan, maka pasti setan numpang. Oh, lebih keren lagi kalau ini diteruskan. Wala nasihat, dan tidak lupa ahadun siapa seorang ismallah ta'ala, kepada nama Allah. Ini sekalipun dia ingat kepada nama Allah itu indal jima'i, ketika jima bersetubuh, illa sarokahu syaiton, kecuali sarokah bersekutu pada itu as-syaiton, siapa syaiton fi waladihi, di dalam membuat anak itu. Sekalipun doa Allahumma jannib, gimana doanya? Doanya jima seperti apa? Wah, hafal semua ini. Ketika kita berdoa, ingat kepada Allah. Ketika ingin melakukan seperti itu, tapi karena barang yang muncul, yang masuk dalam diri kita itu adalah barang yang haram, maka pasti setan akan ikut serta dalam pembuatan anaknya. Naudzubillah. Repot kalau anaknya kemudian dibikin bareng setan. Repot. Wadhalika qauluhu ta'ala, dan itu sudah difirmankan oleh Allah. Sudah difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 64 itu, yang berbunyi wasarikum fil amwal wal auladi wa'idhum. Jadi Allah itu berfirman kepada setan itu, wasarikum, bersekutulah kamu dengan mereka-mereka yang suka makan barang haram itu, fil amwali, di dalam hartanya, wal auladi, dan anaknya, wa'idhum, dan berilah mereka janji-janji yang baik. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Lah sumbernya agar kita tidak berteman dan ngancani setan, itu ya harus jangan pernah makan barang haram. Jangan pernah. Tinggal sedikit, saya teruskan.
Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, layak balu, tidak akan menerima Allah Ta'ala, Allah itu enggak akan mungkin menerima solatan. Ini sudah masuk ke solat dan kaitannya dengan makan yang haram. Solatan kepada solat bila wuduin, tanpa wudu. Lek enek wong solat gak wudu keterima nopo? Boten. Boten. Gak mungkin keterima. Wala sodakotan minal haromi, dan juga tidak akan menerima sodakoh minal haromi, dari barang yang haram. Lah haram ini ada haram dzatiyah, ada haram sababiyah. Barang haram dzatiyah seperti apa? Anjing, babi, itu zatnya haram. Sekalipun sampean sembelih babi itu, sampean sembelih anjing itu dengan takbir 10 kali, tetap akan menjadi haram. Gak mungkin jadi halal. Karena dzatiyahnya itu sudah haram. Tapi ada yang kemudian haram bisa babihi karena sebabnya. Tempe niku haram. Napa halal? Halal. Tahu haram apa halal? Halal. Tapi ketika tempe, tahu dijual di warung yang di sana juga jual anjing, maka kemungkinannya adalah haram. Kenapa? Khawatir tempe dan tahu itu digoreng dengan minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng babi. Maka itu sababiahnya. Uang itu haram apa halal? Sampai kita ini. Uang itu halal apa haram? Halal. Halal. Tapi apakah kemudian rezeki itu yang seperti itu dalam bentuk uang bisa menjadi haram? Karena sababiah yang kita lakukan itu adalah haram. Uang hasil korupsi itu tetap haram. Uang hasil mencuri itu tetap haram. Maka kemudian disebutkan wala sodakota minal harami, tidak ada kata sodakoh minal harami dari barang haram. Kalau dulu ada yang disebut dengan Robin Hood. Pernah tahu Robin Hood? Kalau enggak Robin Hood, Sunan Kalijogo lah. Nyolong, tapi disodakokan. Semua masyarakat bilang boleh, karena tidak dimakan sendiri. Ini kalau Sunan Kalijogo karena mengambil punya orang tuanya. Ini yang tidak mengambil dari orang tuanya. Korupsi, nyolong dari orang, kemudian disodakokan. Kalau tanya sama orang, boleh? Boleh. Boleh opone. Wala sodakotan minal harami, nggak ada kata sodako yang diperoleh dengan cara-cara yang haram. Nggak ada. Yuk, barang yang dihasilkan dengan cara-cara haram, maka itu akan menjadi sesuatu yang haram. Oke? Ya Aliyu, wahai Ali, saya lihat jam itu kok mati, makanya saya lihat jam dari tadi. Ya Ali, wahai Ali, la yazalu, tidak ada henti-hentinya al-mu'minu, siapa orang mukmin fi ziyadati fi dinihi, dalam menambah agamanya. Orang mukmin itu pasti akan bertambah agamanya, keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah itu pasti selalu bertambah. Malam yakulil haram, selama dia tidak pernah makan barang haram. Aiku. Waman farokoh, waman dan barang siapa farokoh berpisah al ulama kepada ulama. Tadi wong sing ora parek nang ulama, sing gak seneng nang ulama, sing menjauh dari ulama, mata kolbuhu, mata maka mati kolbuhu, hatinya. Karena ulama itu adalah penerang, pelita ruh kita, maka mati hatinya.
Wa amya dan buta an taatillah, tentang taat kepada Allah. Wis orang ngerti apa-apa, gimana caranya taat, gimana caranya sholat, gimana caranya puasa, wis digubah-uyah wae. Itu barang orang-orang yang model begitu, sing adoh tuh ulama. Makanya ayo para ulama, cedek ono nang ulama, sering-seringlah silaturahmi nang ulama. Ulama itu nggak usah ngomong. Kalau sampean sering, sampean datang silaturahmi ke ulama, nggak usah ngomong. Ulama itu diem, salaman saja, pandangi wajahnya, maka kesejukan akan terasa dalam diri kita. Itu ulama sing bener. Tapi kalau sampean silaturahmi kepada ulama kemudian yang muncul adalah murang-muring tok, jangan-jangan ulamanya adalah kelebon barang sing parah. Kata toh ulama sing dakwamu murang-muring ae, jamaah dipisah pisuye, jangan-jangan amplop haram. Nah itu amya antaatillah. Ya Ali wa ya Ali mangkur Al-Quran, man barang siapa Quran membaca Al-Quran kepada Al-Quran, walam yahillu, dan tidak menghalalkan halalahu kepada kehalalannya. Jadi di dalam Al-Quran itu al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Jadi jelas di Al-Quran itu ada halal dan jelas ada haram. Sering moco Al-Quran, walam yahillu halalahu, dan tidak menghalalkan kepada halalannya, walam yuharrimu haramahu, dan tidak mengharamkan kepada keharuman Al-Quran. Bukan keharuman Al-Quran, keharuman pada aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Karena maka ada siapa orang itu alladzina, orang-orang nabadu yang membuang kitab Allah. Nabadu membuang kitab Allah kepada kitab Allah, waro'aduhurim, dan meletakkan Al-Quran itu di belakang punggungnya dirinya. Nah ini moco Al-Quran dari pagi sampai malam, tapi ketika kemudian diomong bertanya, nyolong oleh haram, karena di dalam Al-Quran haram, mencuri itu haram. Kalau kemudian dijawab oleh tapi dibagi rata, itu sama saja membuang Al-Quran. Waro'aduhurihim ini tafsirnya, meletakkan Al-Quran di belakang kita itu, kita menafsiri Al-Quran itu berdasarkan persepsi kita. Al-Quran ditafsiri saenake dhewe, sing enak dicukup, sing ora enak ora dicukup. Kata toh, kata saniki. Al-Quran semua yang 30 juz itu yang diambil hanya satu, sing enak-enak wae. Jadi kalau sampai ngomong tentang ayat poligami, paham. Soalnya enak. Tapi lek ngomong tentang persoalan-persoalan ya opo ibadah sing api dianggap abot ya ditinggal. Jangan begitu. Karena banyak orang yang baca Al-Quran, tapi sejatinya dia juga membuang kitab Al-Quran. Kalau dalam hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan pada siang hari ini. Besok kita akan masuk di bab wudhu dan sholat. Semoga kita terhindar dari makanan-makanan haram, sesuatu yang tidak jelas asal usulnya jangan dimakan. Contohnya, kalau sampai kerja dari pagi sampai sore, bayarannya adalah 400 atau 500 ribu, kemudian dikasih uang 500, berarti yang 100 tidak jelas. Yang 100 tidak jelas, karena keluar dari ketentuan yang ada. Itu, hindari itu, agar kita terbebas dari barang-barang yang haram dan kemudian kita menjadi manusia yang taat kepada Allah. Sebelum kita tutup, mari kita sholawat terlebih dahulu, sholawat bareng-bareng wae.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bareng-bareng. Li ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Umma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.